Trading bisa lebih puas dan nyaman dengan log mulai 0,01, leverage 1:500, dan free swap. Yuk, download sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita mau bahas lagi untuk update dari XAUUSD atau gold ini sendiri, teman-teman. Ya ini kita update setelah FOMC. Ya jadi kalau kita pantau untuk saat ini, ya memang dari si Fed itu sendiri ya belum ada pemangkasan suku bunga, teman-teman. Jadi memang suku bunga itu ya masih dipertahankan kurang lebih di 5,5% atau 5,5 basis point, teman-teman, gitu. Nah, lalu hasil dari CPI ya kalau kita lihat nih yesterday, memang di sini inflasi menurun ya. Jadi memang kalau kita pantau dari CPI-nya ini cukup bagus ya untuk si Amerika itu sendiri ya, yang artinya kemarin tuh ada kenaikan ya, tapi untuk yang report bulan ini itu ada penurunan, teman-teman. Nah ini memang salah satu bentuk ya kemajuan lah gitu untuk si Amerika itu sendiri karena inflasinya itu menurun ya, teman-teman. Nah kemudian karena inflasi menurun ya otomatis dolar melemah nih gitu. Kenapa? Padahal kan bagus gitu. Nah andai kata tuh kita mikirnya tuh gini ya, kalau memang inflasi menurun ya otomatis si Fed ini sendiri ya ada potensi untuk menurunkan suku bunga gitu, teman-teman. Makanya dolar itu ya dia melemah pada saat report ya inflasi atau core CPI ini jelek gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi pada saat si Fed ini FOMC ya, di sini terjadi bahwa si interest rate decision-nya ini itu tidak diturunkan, dan ini membuat si indeks dolar ya atau si USD ini ya mulai menguat kembali, walaupun kalau kita pantau di sini ya penguatannya itu nggak begitu signifikan ya ketimbang dengan area penurunan dia, teman-teman ya. Jadi kan dolar turun nih dari sini ya, tutup gap, kemudian turun sampai kurang lebih ke level harga sini di 104.3 ya. Terus naik lagi pada saat FOMC. Nah, naiknya ini itu dia berada tepat rejection-nya itu di level harga ya, kalau kita lihat di sini itu 104.7 ya, di mana ini adalah level area resisten ya. Area trendline dia yang di breakout oleh si harga itu sendiri, teman-teman. Ya, jadi memang penguatannya tidak begitu signifikan gitu. Nah, sekarang kita mau lihat statement apa aja sih yang kira-kira sudah dibahas ya oleh Fed itu sendiri. Ya di sini saya sudah share juga di channel Telegram Jurnal Trading ini. Ya, jadi kalian bisa lihat di sana ya. Yang pertama itu sebelumnya itu ada 6 poin yang memang jadi tingkat fokusnya si Fed itu sendiri ya. Yang pertama itu kita lihat bahwa dia bilang inflasi telah menurun secara signifikan, namun masih terlalu tinggi. Oke, kita lihat memang CPI menurun nih gitu kan, teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu The Fed menegaskan kembali target inflasi jangka panjang sebesar 2%. Jadi target dari Fed ini sendiri nggak berubah gitu, masih sama, tetap di awal itu 2% gitu, teman-teman. Dan untuk yang poin 3 ya, tingginya laju imigrasi telah meningkatkan partisipasi pasar tenaga kerja. Jadi tenaga kerja tuh meningkat gitu karena ya si imigrasi pekerja ini ya dari antar negara itu meningkat juga, teman-teman gitu. Ya mungkin di sini dalam kategori jangka besar ya gitu, maksudnya kayak entah itu antar negara ataupun antar kota gitu, teman-teman ya gitu. Kemudian poin ke nomor 4 ini ya, The Fed mengatakan tingkat pengangguran masih cukup rendah gitu, teman-teman. Oke. Lalu kalau kita lihat juga ya, ini tingkat pengangguran ini di-report dari minggu kemarin yang pada saat berbarengan dengan ini surplus claim juga NFP gitu, teman-teman. Memang ada sedikit penurunan, cuma nggak begitu signifikan ya kan. Lalu untuk yang poin nomor 5 itu prospek perekonomian tidak pasti dan Fed memperhatikan resiko. Nah, resiko ini yang dimaksud diperhatikan adalah si resiko inflasi gitu. Jadi si Fed ini sendiri ya fokus utamanya masih menurunkan tingkat inflasi ya ke target dia di mana, di 2% lagi gitu, teman-teman, targetnya gitu ya. Poin nomor 2 gitu. Lalu di sini dia bilang ya Fed membutuhkan keyakinan yang lebih besar gitu bahwa inflasi akan mencapai 2%. Jadi
si Fed ini sendiri ya sebenarnya masih bisa dikatakan tentatif gitu. Jadi in case kemarin dia tuh ada ngomong, kalau saya lihat ya di bagian speech-nya dia, bahwa proyeksi ya atau rencana yang dilakukan ya atau yang diumumkan oleh si Fed ini sendiri itu adalah bisa dikatakan masih akan berubah lagi gitu. Ya, jadi bukan berarti itu udah pasti akan terjadi, dia bilang, tapi dia mau menyesuaikan lagi ya sesuai dengan keadaan ekonomi yang ada gitu teman-teman. Ya, jadi bukan berarti kalau dia ngomong A itu akan terjadi A gitu. Ya nggak tentu, bisa aja dia punya planning B, C, D dan juga F ya. Begitu intinya gitu teman-teman. Nah, terus overall sih di sini dia bilang ya perjuangan melawan inflasi kemungkinan ya akan berlangsung selama bertahun-tahun. Artinya untuk menurunkan inflasi yang ada saat ini ya itu dengan target 2% itu membutuhkan waktu mungkin sekitar 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, atau bahkan 5 tahun teman-teman. Maka dia bilang tuh bertahun-tahun untuk menurunkan inflasinya itu sendiri gitu teman-teman. Yang artinya ya secara nggak langsung suku bunga ini itu masih akan potensi dipertahankan dalam jangka panjang ya. Karena kan nggak mungkin dong dia turunin suku bunga sedangkan inflasinya itu masih di atas 2% atau bahkan masih di atas 3% gitu kan. Kalau dia turun suku bunga otomatis akan berdampak ke inflasi yang semakin besar atau semakin tinggi. Nah, itu nanti akan semakin jauh dari target ya si Fed ini 2% ini gitu loh. Ya makanya dia bilang potensinya itu ya masih akan dipertahankan atau ya akan dinaikkan jika dibutuhkan gitu teman-teman. Oke. Ya, jadi itu beberapa statement yang memang agak memberikan angin segar ya untuk si market USD itu sendiri itu teman-teman. Oke, sekarang kita lihat lagi ya untuk si DXY atau si indeks dolar ini ya. Overall sih setelah dia mengalami goncangan yang cukup luar biasa turun ya ketika report CPI, kemudian naik lagi ketika FOMC ya di sini, itu menunjukkan bahwa si indeks dolar ini ya di sini itu masih ada sedikit penekanan dari pihak penjual ya, sedikit nih gitu teman-teman. Dan untuk saat ini secara technical analysis ya memang walaupun Fed masih memberikan angin segar nih untuk si indeks dolarnya itu sendiri ya, cuma ya kalau ya selama dia di bawah ya trendline ini dan dia belum bisa bertahan di atas 104.69 ini ya, maka si indeks dolar ini akan potensi untuk turun kembali ya, retest ke 104.4 ya sampai 104.3 dengan penurunan terendah itu di sini gitu teman-teman, di 104.14 sampai 103.99 gitu ya. Jadi masih ada potensi ke sini lagi gitu. Tapi kalau misalkan indeks dolarnya itu bisa bertahan ya di atas 104.6 ya, ini patokan saya di sini, maka dia akan potensi untuk naik lagi retest ke 104.84 sampai 104.96. Nanti jatuh-jatuhnya adalah di sini ya. Tertinggi itu masih dipertahankan kurang lebih di 105.15 ya, 105.11 sampai 105.31 gitu teman-teman di sini gitu. Oke. Ya, jadi memang untuk hari ini ya main level dari si indeks dolar ini yaitu ada di sini. Ya, ini pantauan kita untuk hari ini ya, kita teman-teman ya. Nah, ini kemudian ya ini untuk si indeks dolar. Nah, kemudian ini untuk si gold ya. Jadi kalau kita lihat nih ya untuk gold itu sendiri ya, kita masuk ke daily candle-nya dulu. Nah, daily candle ini ya kalau kita lihat memang belum bisa ngebreak di atas 2318 atau bahasa itu di atas 2332 gitu. Kemarin dia sempat retest ke 2340 ya di sini. Nah, kemudian dia turun lagi, dia fake out ya, ini pada saat CPI dia naik ke 2340-an gitu teman-teman. Terus dia turun ya, sempat turun ke 2320 ya, kemudian naik lagi ke 2320 ke atas gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita pantau memang pada saat FOMC dia melemah nih, dan hari ini pun ya selama dia bertahan di bawah candle ini nih yang kita bahas kemarin ya 2 hari lalu nih 2318 atau 332 ya, maka potensinya itu masih akan melanjutkan penurunan dengan target 2300 ya, 2300 2298
lalu dengan target terendah di 2277 teman-teman di sini gitu. Ya itu kalau secara daily. Tapi kalau misalkan daily-nya bisa tembus di atas 232 untuk hari ini, maka 2340 sampai 2360 itu bisa dicapai kembali oleh si gold itu sendiri gitu teman-teman ya. Karena di sini kalau kita lihat di daily nih, ini ada sedikit bukan sedikit ya, tapi memang udah pasti di sini tuh ada resisten gitu dari area breakout daily-nya dia. Dan di sini juga ada bearish candle. Ya, bearish candle ini membentuk formasi ya bearish movement juga untuk intraday dia itu sendiri gitu teman-teman. Oke, nah sekarang kita lihat lagi ya, ini untuk informasi yang kita dapat dari daily gitu, artinya masih potensi bearish ya gitu. Nah kemudian kalau dari daily-nya ini sendiri ya memang setelah formasi di sini ya, ini dia bearish, cuma memang untuk minor trendnya dia ya di sini, ini minor trend masih bullish teman-teman, kecuali intraday itu bisa break ke bawah sini ya, di bawah zona ini, di bawah 2311 ya, 2310 deh kita ambil ya, di bawah 2310, maka untuk intraday akan kembali bearish teman-teman. Dan ini kalau kita ukur pun dengan menggunakan Fibo ya, dari sini ke sini ya, ini dia ketahan kurang lebih di sini. Nah ini area golden ratio dia, golden ratio itu di 2337 ya sampai 2350-an gitu. Dan ini dia ketahan di sini nih ya, di sini pas rejection-nya dia. Nah, ini baru dia turun lagi gitu. Nah, berarti sekarang kita perlu pantau di sini 2310 ya. Di bawah 2310 ya, much better kita looking untuk buy ya atau scalping buy itu di level 2298 range-nya di sini sampai 2287. Jadi memang lebih baik kita looking for buy itu di area sini aja gitu. Range ini gitu ya. Bukan berarti harus langsung buy di sini gitu. Tapi kita tunggu atau ambil ancang-ancang konfirmasi buy itu di range harga di sini gitu. Jadi di bawah 2310 mendingan kita fokus untuk sell dengan target di sini ya, dan juga target terendahnya itu di sini 2278 sampai 2267 gitu teman-teman. Nah, ini untuk intraday-nya dia. Jadi main level dari intraday ini masih berpatok di level ya untuk intraday ya di sini nih. Patokannya 2318 sampai 2310 gitu di sini patokannya. Oke. Nah, ini untuk intraday-nya dia. Berarti Bang kalau misalkan di atas 23 atau bahasa itu nggak break di 2310, ada potensi untuk naik lagi? Ya ada gitu loh. Ya karena struktur harganya kita lihat nih ya, ini low-nya dia, high-nya dia, low-nya dia ya kan. Nah ini dia bentuk high-nya lagi ya, sini ada low-nya lagi, nah ini high-nya lagi gitu. Jadi ini adalah struktur harga naiknya dia. Nah di bawah 2310 struktur harga ini kan karena low-nya dia nih di sini, nah ini di breakout sama dia gitu, maka ini ada potensi untuk turun naik ke bawah gitu teman-teman. Nah ini sih belum bisa buy, ini belum ada konfirmasi buy sama sekali gitu. Dan kalau saya lihat pun ya sebenarnya lebih condong untuk breakout dulu ya, untuk breakout si 2310 nanti dia ketemunya itu di sini 2300 sampai 2287 atau terendah di sini gitu teman-teman. Oke, jadi nanti let's see aja lah ya bagaimana ya gitu ya untuk update-nya ini gitu. Oke, karena indeks dolar pun sebenarnya masih berusaha untuk menguat kembali gitu teman-teman di sini. Oke ya, jadi itu ya. Jadi kalau kita bilang mau area support ya ini masih jadi support zone-nya dia. 2318, 2310 masih jadi support zone-nya dia gitu. Nanti selama dia bertahan di sini dan bisa pullback ya, di rebound, dia ada potensi untuk retest kembali ke sini di 2332 sampai 2340-an gitu, dengan kenaikan tertinggi bisa masuk ke 2354 sampai 2362 gitu. Oke ya, jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan untuk kalian semua ya untuk hari ini. Jadi kalau kalian ada perbedaan pandangan ya itu nggak masalah ya, karena memang technical analysis ini tuh memang benar-benar personally banget gitu, tergantung pandangan kita dan juga kebutuhan kita gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian boleh komen ya, terus kita bisa berbagi pandangan juga, itu sangat-sangat bagus gitu teman-teman. Oke, jadi nanti akan saya coba balas untuk komen kalian. Dan yang kemarin belum sempat saya balas komennya di YouTube, mohon maaf ya, karena memang ada beberapa kesibukan. Jadi dan saya juga jarang update nih untuk 1 minggu ke belakang ini gitu ya, karena memang masih ada kesibukan lain ya.
Tapi saya akan tetap usahakan update yang terbaik untuk kalian semua. Oke? Jadi terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.